masukan dari ibu bagaimana caranya saya meningkatkan motivasi belajar saya kembali, Bu. Karena saya ragu berbicara dengan siapa, jadi saya ke ibu guru aja. Jadi Naishiro ini merasa motivasi belajarnya kurang, juga prestasinya menurun ya. Iya, Bu. Dan tidak ada teman bercerita. Tidak ada. Ibu mengerti. Lantas Naishiro, apa yang Naishiro rasakan ketika menurunnya prestasi belajar Naishiro? Itu saya mengalami kurang cepat memahami pelajaran materi-materi, Bu. Saya melihat teman-teman kelas saya, mereka semua ambis, mereka bisa cepat tanggap. Mungkin karena saya banyak pikiran, jadi pelajaran materi itu tidak masuk di saya. Kemudian jadi pasnya ujian malah nilai saya turun. Oh, jadi Naishiro tidak fokus karena banyak pikiran. Iya. Jadi boleh tahu apa yang Naishiro pikirkan? Sebenarnya, Bu, saya kemarin mengalami pertengkaran dalam hubungan saya. Jadi saya sempat bertengkar sama cowok saya, Bu. Itu yang membuat saya kepikiran dan saya tidak semangat untuk belajar. Ibu mengerti, masa-masa sekarang memang sedang masa-masa cinta-cintaannya, cinta monyet. Jadi ibu mau tanya lagi Naishiro, bagaimana dengan keadaan Naishiro di rumah? Ya, kalau di rumah saya galau, Bu. Iya. Apakah tidak ada teman cerita di rumah? Saya mau cerita ke orang tua juga saya takut karena sebenarnya saya dilarang pacaran, tapi saya kira ketika saya mempunyai pacar saya bisa lebih semangat belajar, tapi malah pelajaran saya terganggu gara-gara kemarin bertengkar, Bu. Dan orang tua juga tidak ada mendukung bagaimana saya belajar. Mereka hanya menanyakan hasil dari belajar saya. Jadi perasaan Naishiro, yang Naishiro perlu ingat, Naishiro tidak sendirian. Jadi walaupun ada waktu, cerita saja ke ibu, kamu bisa ingat. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Nak Aulia. Silakan Ibu, Mbak. Terima kasih, Bu. Jadi apa kabar Mbak Aulia hari ini? Alhamdulillah, Bu, baik. Alhamdulillah juga ya, Nak Aulia. Hari ini kita dapat melaksanakan sesi konseling yang sudah kita jadwalkan ya di hari-hari sebelumnya. Jadi sesuai dengan apa yang Ibu tulis di catatan Ibu, itu bahwa Nak Aulia itu mempunyai masalah dalam belajar ya, terutama dalam pelajaran matematika. Apa benar? Iya, Bu, benar. Jadi kenapa sih Nak Aulia apa sih yang menyebabkan Nak Aulia sehingga punya masalah dalam mata pelajaran matematika ini? Untuk yang mengakibatkan itu, Bu, sebenarnya saya itu sebenarnya udah lama, Bu, dalam pelajaran matematika itu sepertinya sulit sekali memahami materi dengan cepat. Jadi itu yang membuat akademik saya atau prestasi saya di pelajaran matematika itu lebih rendah, Bu, daripada pelajaran lain.
tahu orang tua Na'alia tentang Na'alia ini ingin bimbel. Mungkin Na'alia takut ya kalau apa yang dilakukan oleh orang tua tidak sesuai dengan apa yang Na'alia harapkan ya. Iya Bu, benar. Nanti saya kecewa Bu, ternyata orang tua saya tidak memperbolehkan saya untuk ikut bimbel. Seperti itu Bu. Jadi mungkin Na'alia bisakah Na'alia mengkomunikasikan ini terlebih dahulu bersama orang tua Na'alia, karena menurut saya Na'alia harus mengkomunikasikan ini semua kepada orang tua Na'alia supaya mungkin supaya orang tua Na'alia juga paham bagaimana Na'alia di pelajaran matematika ini, apa yang Na'alia alami dalam pelajaran matematika ini, kesulitan apa saja gitu Nak. Jadi bisakah Na'alia mengkomunikasikan ini terlebih dahulu kepada orang tua Na'alia? Baik Bu, akan saya coba untuk berbicara dengan baik kepada orang tua saya. Baik, terima kasih ya Nak. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana respon orang tua Na'alia terhadap apa yang sudah kalian bicarakan ya Nak. Ya Bu, terima kasih Bu. Baik, kita cukupkan saja sesi konseling kita pada hari ini ya. Jadi Na'alia bisa kembali ke kelas dan melanjutkan pelajarannya. Semoga Na'alia bisa lebih giat lagi dalam belajar dan bisa mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Iya, Bu, amin. Terima kasih Bu. Saya pamit ke kelas dulu ya Bu. Waalaikumsalam. Nak Salsa, silakan duduk. Ya. Alhamdulillah. Apa kabar Nak Salsa hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah juga Nak Salsa datang ke ruang BK lagi sesuai dengan jadwal yang kita sepakati kemarin. Nah, apakah Nak Salsa sudah siap untuk melakukan konseling pertama kita? Saya sudah siap. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu, kenapa Nak Salsa mau menceritakan masalah Nak Salsa ke Ibu? Karena Bu, saya tidak punya tempat cerita yang lain. Jadi seperti apa yang dibilang Ibu kemarin itu, bahwa Ibu bisa menjadi teman cerita bagi saya dan menjaga kerahasiaan saya. Jadi saya percaya kalau saya cerita ke Ibu bakal dengar cerita saya dengan baik. Baik, terima kasih Nak Salsa atas pertanyaan Nak Salsa terhadap Ibu. Kita mulai ya. Jadi sebenarnya masalah seperti apa yang Nak Salsa hadapi? Masalah saya itu Bu, jadi begini Bu, saya itu masuk di beberapa organisasi dan organisasinya itu tidak di dalam sekolah saja, tapi di luar sekolah juga saya mempunyai organisasi. Nah, saya itu dengan beberapa organisasi ini, saya itu biasanya lebih fokus ke dalam organisasi dan biasanya saya tidak memperhatikan akademik saya Bu. Oh, jadi Nak Salsa mengikuti banyak organisasi dan tidak bisa mengatur waktu sehingga akademik Nak Salsa terbengkalai seperti itu. Kalau Ibu boleh tahu, organisasi apa yang Nak Salsa ikuti di sekolah maupun di luar sekolah? Kalau di sekolah itu Bu, saya masuk di organisasi OSIS. Kalau di luar sekolah itu saya masuk di Remas Majelis. Sebelumnya Ibu mau bertanya, tapi Nak Salsa kalau misalkan mengerjakan tugas itu tepat waktu. Kadang saya mengerjakannya Bu tepat waktu, kadang juga tidak, karena kan fokusnya lebih fokus ke organisasi, biasa juga ke belajar, jadi tidak seimbang lah Bu. Apalagi sekarang tuh lagi mau maulid dan di OSIS itu saya kan sekretaris, jadi harus mengurus
terus di Remas juga ini mau maulid juga kan Bu, jadi saya tuh kayak keteteran gitu loh Bu. Baik Nak Salsa, Ibu mengerti apa yang sedang Nak Salsa hadapi. Eh, Nak Salsa, untuk di pertemuan berikutnya Ibu akan memberikan anikbud, analisis kebutuhan. Jadi nanti Nak Salsa list apa-apa yang paling terpenting yang harus Nak Salsa lakukan dulu. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas bersama-sama. Oke? Baik, untuk konseling hari ini kita cukupkan dulu. Ya. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Nak Salsa. Saya pamit dulu Bu, kalau begitu terima kasih atas konselnya. Baik Nak Salsa, sama-sama. Di sini saya sebagai observer akan memberikan penilaian kepada konselor Salsabila Nadia Saputri. Sesuai dengan LK yang sudah saya tampilkan, menurut penilaian saya, secara keseluruhan, konselor dapat menerapkan keterampilan eksplorasi masalah dalam proses konseling dengan baik. Dikarenakan konselor sudah memberikan respon pernyataan konseli, perasaan permukaan, terselubung maupun perasaan yang diungkapkan konseli, dan makna terhadap pikiran dan argumentasi logis tidak logis konseli dengan baik. Selain itu, konselor tersebut juga telah mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengeksplorasi masalah yang dihadapi konseli, sehingga konseli dapat mengungkapkan atau menceritakan kronologi dan sebab akibat masalah yang sedang dihadapinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nadia Saputri dari kelas A. Di sini saya akan menilai keterampilan eksplorasi masalah saya berdasarkan dengan LK2 yang sudah tercantum di Syam. Jadi ini saya akan menilai saya sendiri sebagai konselor, dan saya akan menilai bagaimana saya dapat mengeksplorasi masalah dalam saat saya menjadi seorang konselor. Jadi dalam bagian merespon isi, saya rasa saya sudah bisa merespon pernyataan konseling berdasarkan urutan kepentingan secara kronologis. Juga saya sudah bisa merespon pernyataan-pernyataan konseling berdasarkan sebab akibatnya. Jadi saya memberikan nilai antara 4. Juga saya sudah bisa dengan baik memfasilitasi konseling untuk mengeksplorasi isi pembicaraan. Jadi saya sudah bisa memberikan istilahnya wadah untuk konseling bercerita tentang apa yang sedang dia alami. Dia sudah bisa mendominasi pembicaraan yang saat itu kita lakukan. Dalam bagian merespon isi, saya rasa saya juga sudah baik dalam merespon perasaan terselubung di balik pernyataan konseling. Saya juga sudah bisa merespon perasaan yang diungkapkan melalui pengalaman konseling tersebut. Jadi saya memberi nilai antara 4 sampai 5 karena saya sedikit kurang dalam merespon perasaan permukaan yang diungkapkan oleh konseling. Adapun dalam bagian merespon makna, saya juga sudah bisa dengan baik memberikan respon terhadap pikiran yang diungkapkan konseling. Saya juga sudah memberikan respon terhadap argumentasi yang diberikan oleh konseling. Baik, nilainya itu saya nilai 4. Jadi adapun yang kurang dalam sesi konseling kali ini sepertinya karena saya itu perkataan yang saya pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan ke konseling ini terlalu bertele-tele atau terlalu belibet begitu. Jadi itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.